Nama saya Siti Nurliatuna, NIM 220401011004. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview satu jurnal internasional sebagai salah satu syarat lulus ujian akhir semester dengan mata kuliah Natural Language Processing. Nah, untuk judulnya sendiri yaitu Reproducing Predictive Learning Analytics in CS1 Towards Generalizable and Explainable Model for Ancient Student Retention. Nah, untuk penulisnya sendiri itu ada 11 orang dari 2 universitas, yaitu ada Universitas Jyväskylä, yaitu ada dari Finlandia, dan juga dari Universitas Jin atau dari Belgia. Untuk tahun publikasinya itu ada di 2024 dan sumbernya ada di Journal of Learning Analytics volume 11 isi 1 dari halaman 132 sampai 150. Nah, untuk masalah dalam penelitian ini yang diangkat itu adalah tingginya angka kegagalan atau dropout pada mata kuliah CS1 atau Introduction to Programming, yang dimana di mata kuliah ini adalah salah satu fondasi utama dalam pendidikan ilmu komputer. Sehingga dalam penelitian ini itu masalah utamanya banyak mahasiswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep dasar pemrograman. Sehingga ini berisiko tidak menyelesaikan mata kuliah tersebut. Di mana ada 3 masalah utama yang diangkat, yaitu yang pertama adalah model prediksi dropout sebelumnya itu seringkali hanya efektif pada satu konteks atau satu institusi tertentu. Terus yang kedua itu ada kurangnya generalisasi model predictive learning analytics ketika diterapkannya pada dataset yang berbeda. Terus yang ketiga itu adalah model prediksi yang akurat sering kali sulit dipahami oleh pendidik atau mahasiswa yang kurang explainable, sehingga ini sulit digunakan sebagai dasar daripada intervensi dan pedagogis. Nah, yang poin kedua itu adalah yang ingin dibahas pada jurnal ini, yaitu nilai inovasi dan penelitian dari jurnal, yang dimana di sini ada 4. Yang pertama adalah reproduksibilitas model. Di penelitian ini itu tidak hanya memiliki bangunan model baru, tapi secara eksplisit memproduksi model sebelumnya pada konteks yang berbeda. Hal ini penting dalam pendidikan data science karena validitasnya itu tidak cukup hanya diuji satu model, tapi juga dataset. Terus ada penekanan generalizability, di mana studi ini menguji apakah model yang efektif di satu kursus dapat ditetapkan atau bekerja baik pada kursus lain. Di mana pendekatan ini meningkatkan reliabilitas dan juga kepercayaan terhadap penggunaan predictive analytics dalam skala yang lebih luas. Terus ada juga integrasi explainability, yang dimana berbeda dari banyak penelitian yang hanya berfokus pada akurasi. Jurnal ini justru dia menekankan pentingnya yang dapat dijelaskan pada model atau explainable ini, di mana artinya pendidik dapat memahami variabel apa yang memenuhi risiko dropout, sehingga intervensinya itu bisa lebih tepat sasaran. Terus ada juga kombinasi data perilaku dan self-report, di mana di sini mereka menambahkan data survei resepsi mahasiswa, persepsi daripada mahasiswa, yang mana ini meningkatkan kualitas daripada prediksi, terutama pada minggu-minggu awal perkuliahan. Ini menunjukkan inovasi dalam integritas dan kuantitatif atau log activity dan data refleksif atau self-report.
Nah, dari yang saya baca, hasil dan manfaat penelitian dari jurnal ini itu adalah yang pertama itu ada model prediksi berhasil di reproduksi secara dengan performa yang stabil dan konteks yang berbeda. Terus yang kedua ada indikator seperti ketepatan waktu pengumpulan tugas dan juga pola penyelesaian soal secara iteratif dan juga prediktor signifikan akan keberhasilannya. Terus yang ketiga itu adalah penambahan data self-report. Ini meningkatkan akurasi prediksi resiko dan juga fase awal pada semester. Terus yang keempat itu ada model yang digunakan tetap mempertahankan tingkat keterjelasan atau interpretability sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengajar. Nah, dari hasil yang tadi itu ada juga bisa disimpulkan dari manfaat penelitiannya ada 4 juga, di mana manfaatnya yang pertama itu ada bagi institusi pendidikan, di mana ini akan memberikan dasar ilmiah untuk membangun sistem yang early warning system guna mendeteksi mahasiswa yang berisiko sejak awal semester. Terus ada juga bagi dosen, di mana ini akan membantu sebagai pengajar, dia akan memahami faktor perilaku yang berkorelasi dengan kegagalan, sehingga ini dapat melakukan intervensi seperti monitoring atau penguatan dasar materi. Terus yang ketiga itu adalah bagi pengembang dan juga learning analytics, mana ini akan menunjukkan bahwa predictive learning analytics ini harus memenuhi 3 kriteria utama, yaitu akurat, dapat direproduksi, dan juga dapat dijelaskan. Terus yang keempat itu bagi penelitian selanjutnya, di mana dari landasan yang ada ini untuk dikembangkan model berbasis explainable AI atau XAE dalam konteks pendidikan ilmu komputer. Nah, sekian video review jurnal internasional dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.